Kapal Kaisar itu bocor. Saya nggak terlalu optimis bahwa kapal Kaisar ini bisa kembali lagi berlayar. Hari pertama itu ketika baru berangkat dari Indonesia, kami sempat ada eksiden bahan bakar jatuh dari kapal ya sekitar 500 liter. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Saat ini hari Ahad tanggal 21 September kita sedang berada di atas kapal Nusantara di Pelabuhan Porto Paolo, Sisilia, Italia. Saya Muhammad Hussein sebagai koordinator Global Peace Convoy Indonesia dan saya sedang bersama Kawanda Hamida yang ditunggu-tunggu kabarnya oleh teman-teman semua. Mana kabarnya Mbak Wanda? Alhamdulillah sehat. Kita semalam tidur di pelabuhan dan karena kapal saya penuh Ustadz jadi saya nggak tidur di kapal saya nebeng di kapal salah satu partisipan Global Smooth Flotilla juga, suami istri dari Italia namanya Alexandra. Terima kasih telah berkenan memberikan tumpangan saya untuk tidur di kapalnya. Alhamdulillah. Apa yang terjadi dengan kapal Kaisar milik Mbak Wanda? Oke, kapal Kaisar itu bocor. Cukup mengkhawatirkan ya kapal kalau bocor di tengah-tengah kan bisa auzubillah min dzalik bisa tenggelam ya. Gitu. Jadi kita memutuskan kembali ke sini, tapi rasanya beda seperti waktu kita stranded di Kiblia, kapal itu bisa dibenerin. Saya rasa ini kapalnya harus diangkat. Jadi bukan diperbaikinya nggak bisa di daratan, jadi udah nggak bisa sedikit atau kecil di lautan lagi gitu. Jadi saya 50-50, maksudnya nggak terlalu optimis bahwa kapal Kaisar ini bisa kembali lagi berlayar. Karena kalaupun bisa berlayar, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kapal Kaisar akan memakan waktu cukup lama. Oh gitu. Iya. Tapi perjalanan Kaisar sendiri sudah menempuh perjalanan dari tanggal 16 kalau nggak salah ya? Iya betul. 16 September artinya sudah 4 hari di perjalanan laut. Tapi ya? kan kita kapal Kaisar mungkin kapal yang ya mungkin boleh dibilang tua juga. Kemudian bobotnya cukup banyak. Hari pertama itu ketika baru berangkat dari Tunisia, ombak cukup besar. Kami sempat ada eksiden bahan bakar jatuh dari kapal ya sekitar 500 liter ya jatuh dari kapal gitu. Jadi kemudian jatuh atau bocor itu? Jatuh bukan bocor. Banyak yang bilang bocor tapi jatuh. Ini kayak misalnya ombaknya besar, kapalnya kan bahan bakar cadangan. Kita taruh di atas kan. Gitu. Mungkin talinya nggak keras, jadi kalau kapalnya ke kiri ke kanan dia jatuh ya. Jatuh gitu. Jadi terbuang. Ya nggak mungkin bisa diambil lagi ya Ustadz. Jadi kendalanya cukup banyak waktu di Kiblia mungkin bisa diperbaiki gitu. Tapi sekarang ketika di Porto Paolo, mekanik yang ada di sini bilang ini akan memakan waktu lama. Sementara kita dikejar untuk waktu berkumpul bersama-sama di Gaza. Jadi saya belum tahu option apa yang tersedia. Mudah-mudahan ada kapal yang lain atau optionnya kayak seperti ada kapal yang lain. Mudah-mudahan lebih bagus, lebih baik kondisinya sehingga kami semua bisa berlayar. Kemungkinan kedua ada kapal yang tersedia karena banyak yang stranded di sini juga kan beberapa kapal ya, termasuk kapal Nusantara, ada kapal Yemen, ada kapal yang lain-lain yang bisa menampung kami walaupun kami tahu kapal mereka juga udah penuh Ustadz. Ini kan harap-harap cemas aja gitu, harap-harap cemas aja, siapa tahu penumpangnya bisa dibagi-bagi gitu. Kemungkinan ketiga ya wallahu alam ya, maksudnya mungkin kami juga kembali pulang, jadi apapun kemungkinan yang tersedia kita jajaki. Teman-teman bertanya, ini ada berapa orang di dalam kapal Kaisar? 12 orang dan kapalnya kecil. Sebetulnya kapal Kaisar itu idealnya buat berapa orang? Mungkin 7 ya. Tapi gini, sebetulnya kalau 12 orang, kalau nggak ada muatan gitu kali Ustadz mungkin agak lega. Tapi karena muatannya berat, muatan tuh termaksud supply, humanitarian aid buat di Gaza tentu ada. Terus logistik kita, terus barang-barang pribadi kita gitu. Jadi kapalnya cukup sesak. Tapi nggak apa-apa, kita semua ikhlas dan nggak ada yang komplain di dalam kapal. Bahkan untuk berjalan pun saya harus melangkahi orang-orang yang lagi tiduran di lantai gitu. Jadi ya tapi nggak apa-apa gitu kan.
Terus kita makan apa namanya tuna kaleng rame-rame, satu dimasak. kaleng nggak dimasak, pakai roti disobek rame-rame gitu. Jadi ngerasain ya nggak tahu deh, nggak ada setitiknya Iya. luar biasa sih. Jadi ya saya jadi juga nggak mau menyerah ya gitu. Kalau rakyat Gaza aja nggak menyerah, 2 tahun mereka seperti ini loh kondisinya. iya rakyat aja nggak menyerah, masa kita menyerah sih gitu. Jadi Ya. saya juga nggak mau segampang itu dan semudah itu menyerah. Mengeluh pun tidak berat. Enggak. mengeluh pun juga ya. Semuanya kalau dilihat muka kita, semuanya bahagia, Semangat. semuanya bahagia, semangat, dan sampai detik ini dengan segala rintangan dan halangannya, itu 12 orang di kapal kalau ditanya mau lanjut atau enggak, semuanya mau lanjut, Ustadz. Masya Enggak Allah. ada yang mau mundur. Kak Wanda sebagai satu-satunya perempuan ada di kapal itu, bagaimana perlakuan mereka? Alhamdulillah baik semuanya, menghormati semuanya gitu, dan alhamdulillah dapat kapal yang orang-orang alim Ustadz gitu, jadi ngingetin sholat. Dia ada banyak yang udah tua juga, dari 12 yang 4 yang masih muda, yang lainnya udah sholat. Mungkin ada ulama juga di situ, dan ada artis juga Ustadz, ada penyanyi terkenal, dia pemain musik yang pernah main di Java Jazz gitu. Jadi ya alhamdulillah. Hiburan juga ya? Iya dia aku ajarin lagu Indonesia. Gitu. Iya baik. Masya Jadi Allah. tapi semua mereka menghormati banget dan sangat respect gitu. Kalau ada apa-apa, ayo Wanda, aku selalu ingetin karena aku jarang makan. Ayo udah makan belum? Ayo makan gitu. Jadi ya kayak orang tua ke anaknya gitu, udah kayak. Terus kalau mereka ada space tidur, aku dikasih yang oke, kamu tidur sini, yang tempat yang senyaman mungkin buat saya gitu. Tapi saya lebih memilih di deck Ustadz. Iya, emang dalam panas juga sih ya. Iya. Sebetulnya di dalam tuh kayak emang kamu nggak dikasih tempat di kamar? Enggak, bukan itu gitu. They treat you well, they treat me so well, yang they are so nice and baik-baik banget ini semuanya. Cuma memang saya nggak bisa tidur di dalam Ustadz karena terlalu panas.